Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati para jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan langkah kaki kita untuk bertakziah dalam rangka kita mendoakan almarhumah Ibu Animar binti Bujang. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dan doa yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga almarhumah mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dikasih waktu sampai berapa nih, Pak? 2 jam. 2 jam ya. Ya, kalau 2 jam cukup nih. Cukup. Saya mau ngambil sesi terapi Quran. Pernah dengar terapi Quran nggak, Bu? 2 jam dari maghrib. Mau promosi nih? Enggak. Saya dari tim terapi Quran, Ustadz Joko. Ustadz Joko pernah ngisi di sini ya. Di Marala itu setiap minggu kedua atau minggu pertama, besok tanggal 12 ya. Tanggal 12 ada di Marala jam 8 sampai jam 10. Kajian terapi Quran berkaitan dengan mempotensikan Quran sebagai syifa. Nah ini saya bahas sedikit. Nanti kita praktek sesinya sedikit, Bu ya. Kalau nanti ada yang bermasalah nanti ditindaklanjuti. Jadi di dalam Al-Quran di surat Al-Isra kita semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Jadi ada sisi-sisi yang secara khusus dibahas, yaitu berkaitan dengan Quran sebagai syifa atau penyembuh. Karena Al-Quran itu fungsinya sebagai hudan, petunjuk. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan sebagai petunjuk. Al-Furqan sebagai pembeda agar manusia bisa membedakan antara yang hak dan yang batin. Quran juga menjadi rahmat. Kalau kita dengarkan, kita akan dapat rahmat. Rahmat itu bentuknya luas. Jadi ketika kita dibacakan Quran, kita diperintahkan untuk mendengarkan agar kita mendapat rahmat. Dan Quran juga menjadi syifa sebagai penyembuh. Nah, dalam memfungsikan Quran sebagai syifa ini, kita mesti punya keyakinan 100%. Kemarin saya udah bacakan ya, zalikal kitabula raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi Quran ini adalah sesuatu yang tidak ada keraguan isinya di dalamnya. Sehingga ketika Allah berbicara bahwa Quran adalah bagian dari syifa sebagai penyembuh, kita harus yakin 100% bahwa Al-Quran ini bisa menyembuhkan penyakit. Baik itu penyakit medis ataupun penyakit non-medis. Kenapa Quran tidak berfungsi? Nah ini yang jadi masalah. Quran kenapa tidak berfungsi sebagai syifa di dalam kehidupan kita? Karena ada yang menghalangi. Nah di dalam kajian terapi Quran ini dibahas bahwa yang menjadi asbab Quran ini tidak berfungsi untuk menjadi syifa di dalam diri kita karena terhalang oleh dosa-dosa yang kita lakukan, terutama khususnya dosa syirik. Dosa syirik itu berkaitan dengan kita menyekutukan Allah yang kita tidak sengaja. Sebagai contoh yang sederhana, kalau pedagang biasanya pakai penglaris. Kalau orang-orang yang kepolisian atau orang-orang yang terjun di dunia itu biasanya ilmu bela diri. Itu biasanya bersinggungan dengan jin. Dan itu bagian dari penghalang Quran itu bekerja untuk menjadi syifa. Salah satunya
Dan sifat-sifat ujub di dalam diri kita itu bagian dari pengharang Quran untuk bisa menyembuhkan penyakit kita. Karena kalau kita pelajari tentang ilmu kesehatan, kanker, cancer buat ibu-ibu itu biasanya itu cenderung kepada kekesalan atau kejengkelan yang berlarut-larut, yang tersimpan, yang terakumulasi, tidak terlampiaskan. Sehingga di dalam ilmu genetikanya akan merubah sel baru. Nah, sel baru itu yang disebut dengan kanker, kata Dr. Zaidul Akbar. Saya cuma ngutip aja. Jadi, dan kalau mau disurvei orang-orang yang punya kanker payudara biasanya itu pasti dia punya kekesalan sama orang tuanya atau sama lakinya. Itu cenderung mayoritas itu. Kalau nggak sama anaknya, tiga poin itu biasanya. Dan itu terakumulasi dan itu menjadi asbab penyakit. Nah, Quran ini bisa menyembuhkan penyakit yang model kayak gitu kalau diterapi secara khusus. Tetapi lebih spesifik biasanya Quran itu menjadi penyembuh asbab dari penyakit-penyakit psikis, kejiwaan atau gangguan-gangguan non-medis. Nah, ini yang terpenting yang harus kita pahami bahwa kita itu punya senjata yang luar biasa, Al-Quran, tetapi kita nggak bisa gunain. Seperti misalnya contoh, kalau HP sekarang Pak Ustadz Beri, HP yang paling keren apa? Pro yang 12 ya? Hah? Iya. Kalau itu kalau di iya iPhone. Kalau itu kalau dikasih nenek-nenek dia apain tuh? Dia ketika dikasih misalnya nyai-nyai itu dikasih HP yang model kayak gitu sama dikasih duit, pilih mana dia? Duit. Karena HP itu nggak ada fungsinya. Padahal HP itu buat orang-orang yang punya pengetahuan itu manfaatnya luar biasa. Begitu pula kita dikasih buku petunjuk Al-Quran itu bagi orang-orang yang paham tentang Quran, insya Allah Quran itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa nggak terjadi luar biasa? Karena kita nggak tahu. Nah, maka pentingnya kita sering ikut pengajian-pengajian sehingga apa yang diturunkan oleh Allah ini punya potensi yang besar yang bisa menyelamatkan kita baik itu di dunia maupun di akhirat. Khususnya dalam konteks pemahaman Quran sebagai syifa ini kita bisa manfaatkan Quran ini bisa menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit kita, khususnya gangguan-gangguan psikis ataupun non-psikis. Para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bisa seksi praktek nanti nih. Kalau makan dulu. Ustaz ngomong aja, kita makan-makan. Lanjut ya. Lanjut Ustaz, lanjut. Ya, para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita bisa memahami Quran ini dengan baik, dalam arti bahwa secara spesifik Quran ini kita jadikan syifa sebagai penyembuh, maka kuncinya itu hanya ada pada niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita baca Quran itu tidak diniatkan, maka tidak akan ada reaksi apapun terhadap diri kita. Karena tubuh kita ini kan 90% atau 80% terdiri dari air. 80 ya? 80% tubuh kita ini dari air. Iya. Kan ada penelitian tuh dari Jepang. Ketika air dibacakan dengan kalimat-kalimat yang baik, maka akan membentuk kristal-kristal yang baik. Nah, begitu pula tubuh kita. Ketika bacaan ayat Quran ini sesuai dengan makharijul hurufnya, terus dengan ruhiyah yang baik, terus dilanjutkan dengan doa, insya Allah itu unsur-unsur di dalam tubuh kita atau sel-sel tubuh kita yang nggak baik itu akan diperbaiki oleh frekuensi ucapan bacaan Quran yang dibacakan dengan tartil dan baik, terutama juga karena doa. Nah, ini penting untuk kita pahami sehingga kita bisa mempotensikan Al-Quran ini di dalam keluarga kita, sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Al-Quran dulu, baru kita yang lainnya. Nah, ini penting karena kita itu nggak yakin, kalau kata Gus Baha gini, surat Al-Fatihah itu sesuatu yang sangat luar biasa kalau yang paham. Kenapa?
Karena kata Nabi, dua cahaya yang belum pernah diturunkan sebelum Nabi Muhammad itu Al-Quran, Al-Fatihah, dan 2 ayat surat Al-Baqarah. Dan itu luar biasa. Kenapa ini nggak jadi luar biasa? Karena itu menjadi kebiasaan. Kalau kata Gus Baha itu, sesuatu yang biasa itu tidak menjadi istimewa. Contoh, kayak Bapak dulu waktu pertama kali demen sama ibu, itu kan luar biasa banget. Tapi setelah jadi istri, biasa aja. Karena udah biasa. Ya. Tapi ketika itu diperdalam, menjadi luar biasa juga karena dia telah melahirkan anak kita, ngurusin kita segala macam, sehingga penghormatan kita lebih terhadap istri kita. Kenapa? Karena kita dalami. Tapi kalau kita hanya pahami di atas aja, kita dulu awalnya senang, itu ditinggal. Nah begitu pula Al-Quran. Al-Quran itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa ketika kita pahami secara mendalam. Nah ini pentingnya untuk kita memahami Quran secara mendalam. Oke, kita coba seksi praktek ya. Ustaz Jajang. Ustaz Jajang. Sederhana seperti yang di YouTube, tapi intinya gini. Di dalam Al-Quran yang pertama itu, kita tanamkan bahwa Al-Quran adalah kalimat Allah yang mesti kita yakini bahwa dia punya sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Mukjizat. Nabi yang lain punya mukjizat, tapi seiring dengan meninggalnya nabi-nabi itu, mukjizatnya hilang. Tetapi Nabi Muhammad punya mukjizat yang namanya Al-Quran. Sampai sekarang mukjizat itu ada pada kita. Inilah yang menyebabkan kita harus yakin bahwa Quran itu punya sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Al-Quran itu mukjizat. Nah kita nggak meyakini itu, maka Quran itu kurang fungsinya. Maka kita tanamkan dalam diri kita bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya untuk bekal dakwah. Nah kita harus meyakini Quran. Kemudian kita harus meyakini bahwa Quran itu 100% itu bisa menyembuhkan. Dan kita meyakini sebab tidak sembuhnya penyakit di dalam diri kita karena kezoliman ada pada diri kita. Makanya sesi pertama yang harus kita lakukan adalah kita beristighfar. Karena ini tazkiyatun nafs, karena kita besok mau masuk di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan disebut dengan bulan suci. Nah kita harapkan kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan suci juga nih, biar nggak motorin. Nah kita malam ini kita coba kita tazkiyah, kita merenungi tentang dosa-dosa kita beristighfar, mengucapkan kalimat-kalimat istighfar biasa, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian kita istighfarnya doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, dan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, bersama-sama kita niatkan, kita ingat tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kita berdoa dengan istighfar kita di malam hari ini, mudah-mudahan mengampuni dosa-dosa kita. Juga khususnya buat almarhumah, dengan adanya majlis zikir ini, majlis kita bertakarub kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah, beliau pun mendapatkan wasilah keutamaan dari istighfar yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini. Kita ucapkan 10 kali Pak ya. Ikuti saya. Pejamkan mata, kita fokuskan, kita niatkan dosa-dosa yang pernah kita ingat di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan kita beristighfar secara jamaah, malaikat menaungi kita. Allah dengarkan istighfar kita di malam yang mulia ini, Sayyidul Ayam, malam Jum'ah yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bareng-bareng kita beristighfar. Ikuti saya Bu ya, 10 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Kita istighfar doanya Nabi Adam. Kita berdoa, ya Allah, dengan wasilah istighfarnya Nabi Adam alaihi salam, ya Allah, jika di dalam tubuh saya ada penyakit, ya Allah, maka sembuhkanlah penyakit saya, ya Allah. Jika di dalam tubuh saya ada gangguan-gangguan, baik itu gangguan secara fisik ataupun non fisik, ya Allah, sembuhkanlah di malam ini, ya Allah, dengan keutamaan istighfar yang telah Kau ajarkan di dalam kitab-Mu, ya Allah. Kita niatkan sebagai wasilah penyembuh dari berbagai macam penyakit di dalam tubuh kita. Arahkan ke penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya, yang merasa dadanya sesak, yang merasa pinggangnya sakit, yang merasa matanya enggak jelas, kita arahkan ke situ. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mohon ampun dengan mengucapkan kalimat istighfar dari Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Kita beristighfar dengan istighfarnya Nabi Yunus. Mudah-mudahan kesulitan-kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekarang tangan kanannya pegang di dada atau di bagian yang sakit. Kita niatkan dengan membaca bismillah bismillah 3 kali, auzubiizzatillah. Apa kan Bu ya, ikutin saya. Niatkan ya bagian-bagian yang sakit, yang sakitnya pinggang, pegang di pinggangnya. Kalau yang enggak merasa punya penyakit, pegang di dadanya supaya hatinya lembut, supaya enggak marahan, mudah memaafkan orang lain. Bareng-bareng. Bismillah, 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 Bismillah. A'udzu biizzatillah A'udzu billahi wa qudratihi wa qudratihi min syarri ma min syarri ma ajidu ajidu wa uhadzir. wa uhadzir. A'udzu biizzatillah A'udzu billahi bi qudratihi bi qudratihi min syarri ma min syarri ma ajidu ajidu wa uhadzir. wa uhadzir. A'udzu biizzatillah A'udzu billahi wa qudratihi wa qudratihi min syarri ma min syarri ma ajidu ajidu wa uhadzir. wa uhadzir. A'udzu biizzatillah A'udzu billahi wa qudratihi wa qudratihi min syarri ma min syarri ma ajidu ajidu wa uhadzir. wa uhadzir. A'udzu biizzatillah A'udzu billahi wa qudratihi wa qudratihi min syarri ma min syarri ma ajidu ajidu wa uhadzir. wa uhadzir. A'udzu biizzatillah A'udzu billahi wa qudratihi wa qudratihi min syarri ma min syarri ma ajidu ajidu wa uhadzir. wa uhadzir. Kita baca ayat kursi 1 kali, Al-Falaq 1 kali, Anas 1 kali, Al-Ikhlas 1. Ikutin saya. Kita niatkan Al-Quran ini sebagai penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada di diri kita. Dan jika ada gangguan-gangguan syaitan di dalam tubuh kita, baik itu dari jin nasab ataupun jin kasab, ataupun mungkin ada yang mengirim sihir, kita berdoa dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini. Allah hancurkan penyakit-penyakit kita dan gangguan-gangguan syaitan, sehingga mudah-mudahan kita masuk dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih dan kita bisa beribadah semaksimal mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita berdoa. Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa ishfi, adhibil ba'sa ishfi, wa anta syafi, wa anta syafi, la shifaa illa shifauka, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Alhamdulillah. Gimana Bu rasanya? Lega. Ada yang kerasa beda nggak? Ada yang belum tadi. Ada yang belum. Nyaman nggak Pak? Ya, Alhamdulillah. Karena sesi kita waktunya nggak lama, maka hanya sebatas itu. Jadi kalau mau lebih tahu tentang terapi Quran, silakan datang tanggal 12 di Marala Modern Land. Itu yang ngisi guru saya Ustadz Joko. Jam berapa? Jam 8 sampai jam 12. Biasanya ada seksi praktek terapi Quran. Pagi. Hari Minggu tanggal 12. Pagi. Jadi jam 8 pagi. Ya jam 8. Biasanya mulai jam 9, setengah 10 lah. Sholat duha dulu ya. Mulai jam 9 pagi. Iya pagi. Biasanya seksi prakteknya biasanya jam 11. Jadi kita secara khusus mengkaji tentang bagaimana kita menggunakan Quran sebagai syifa untuk penyembuh, untuk menghindari orang-orang datang ke dukun atau hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan syariat. Maka kita punya kewajiban untuk berdakwah bagaimana Quran kita sosialisasikan menjadi sebuah syifa. Mudah-mudahan itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Kita kirim hadiah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa li jamil ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan la ruhi Ibu Nimar bin Ibu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ij'al kuburaha min riyadil jannah waj'al kuburaha min riyadil jinan. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan
مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.